Aku udah jelas ya? Ya. Iya, Kak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fathiatul Mukiro, bisa disapa Tia dari FKUI Angkatan 2019. Nah, di sini sifatnya aku sharing aja ya, nggak ada dasar teori atau apapun itu. Ini berdasarkan pengalaman yang aku alami dan juga mungkin sedikit atau beberapa workshop yang pernah aku ikutin juga gitu. Salah satunya adalah workshop untuk LPDP kayak gitu ya. Jadi sebenarnya beasiswa unggulan itu nggak jauh beda sama LPDP. Hanya saja mungkin kalau beasiswa unggulan kan misal versi S1 tuh nggak terlalu ribet kayak LPDP gitu loh, tapi itu sudah termasuk miniaturnya lah gitu istilahnya. Nah, sebenarnya untuk beasiswa sendiri sebelum kita masuk ke esai ya, untuk BU sendiri berkasnya kan banyak ya. Ada biodata yang harus langsung diisi di web, ada kayak nilai, terus data diri, prestasi-prestasi, riwayat organisasi segala macam kayak gitu. Nah, terus ada juga esai sama berkas-berkas lainnya kayak surat rekomendasi, KHS, sertif-sertif, terus mungkin proposal dan juga misalkan surat rekomendasi yang dari dosen kayak gitu kan. Nah, masing-masing berkas ini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu. Jadi apa ya, kayak berkasnya ini kan banyak ya. Jadi semua berkas ini kalau bisa itu menunjukkan komponen-komponen yang berbeda. Nah, salah satunya di sini ada esai kan. Terus juga gini, kalau di biodata kita sudah menuliskan list apa ya kayak prestasi-prestasi kita selama ini gitu ya. Nah, kalau bisa di esai itu jangan hanya menceritakan tentang itu gitu. Jadi istilah melengkapi di sini maksud saya seperti itu. Jadi misalkan di biodata itu ada list prestasi gitu ya, di esai ya jangan diceritain lagi. Tapi kalau misalkan ada yang unik, ada yang perlu di-highlight, nah itu nggak apa-apa. Atau misalkan juga ada proposal rencana studi. Nah, kalau proposal rencana studi itu kan dia isinya rencana jangka panjang maupun jangka pendek gitu ya. Kita selama kuliah mau ngapain aja, habis kuliah mau ngapain. Nah, itu juga nggak perlu lagi diceritakan di esai kalau misalkan kita ada proposal studi gitu ya. Nah, makanya di sini sedikit cerita, dulu waktu BU tahun 2020, aku dulu udah sempat menyiapkan proposal studi gitu ya, udah runtut lah itu istilah kedepannya mau berapa SKS dan lain sebagainya, mau ikut apa di luar perkuliahan, habis kuliah mau ngapain, itu udah aku siapin bener-bener. Ternyata H-2 S1 itu nggak perlu ngumpulin proposal studi gitu. Nah, makanya target-target yang awalnya aku paparkan di proposal studi, yang mungkin itu apa ya, istilahnya kayak menjanjikan gitu loh di masa depan bagi reviewer, maksudnya kayak menjanjikan kontribusi dan segala macam, proposal studinya tuh kan nggak jadi dikumpulin gitu kan. Nah, makanya biar reviewernya itu tahu aku tujuannya seperti ini. Nah, itu otomatis esaiku aku rombak. Jadi yang awalnya esainya hanya menceritakan keunikan atau cerita hidup atau kisah hidup selama ini, itu aku rombak untuk memuat tujuan-tujuanku berikutnya kayak gitu. Dan esai ini nanti ada beberapa pilihan gitu ya, nggak hanya tentang personal aja. Nah, esai di sini kalau tema yang ditentukan dari Kemdikbud kan ini ya, kontribusiku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Nah, ini itu boleh dijadikan judul, boleh dijadikan tema. Jadi judulnya nggak harus itu. Nah, dulu jujur aku awal-awal mau daftar beasiswa itu takut gitu. Maksudnya aku mau bikin judul itu kok nanti takutnya mainstream, tapi kalau nggak dijudulin itu kok nanti takut nggak sesuai ketentuan gitu. Akhirnya aku bikin judul yang dimodif dikit, cuman memuat kalimat yang udah jadi judul atau temanya itu. Nah, jadi sebenarnya boleh ya guys buat kita mengganti judul gitu. Karena judul itu juga penting ya buat karya kita biar bisa lebih menarik gitu. Dan di sini ketentuannya minimal 1000 kata ya harus diturutin minimal 1000 kata kayak gitu. Nanti mungkin akan lebih jelasnya akan aku bukain esaiku yang sebelumnya ya.
Nah, terus esainya itu sebenarnya isinya apa sih gitu kan? Tadi mungkin tujuannya adalah melengkapi gitu. Tapi ada beberapa tipe-tipe esai yang bisa kita pilih atau kita konstruksikan gitu ya. Yang pertama esai yang dia itu visioner. Maksudnya visioner di sini lebih ke arah rencana jangka panjang kita seperti apa, jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi menceritakan rencana-rencana kita seperti apa gitu ya, karena kemarin di proposal studinya nggak ada, maksudnya proposal studinya nggak jadi dikumpulin kan, otomatis bisalah kita menceritakan itu. Kalau sebacaku di guideline yang tahun ini itu proposal studi ada, tapi untuk S2 sama S3. Tapi mungkin kalian tolong dipastikan lagi ya, kalau misalkan ada proposal studi berarti ya untuk rencana-rencana ini sebaiknya nggak usah ditulis di esai gitu. Karena sayang aja space-nya, kita ngumpulin banyak berkas tapi kok isinya sama-sama aja kan sayang juga gitu loh. Nah, terus yang kedua bisa juga terkait gagasan. Di sini esai itu nggak cuman personal gitu ya, nggak cuman esai tentang diri sendiri. Tapi aku dengar dari salah satu awardee, aku lupa tahun berapa, itu pernah kenalan juga sama awardee yang bikinnya itu esai tentang gagasan. Jadi kalau esai gitu kan ada yang populer, ada yang ilmiah kan. Boleh kalau misalkan kita bikin esainya ilmiah yang berupa gagasan, misalkan mau bikin sesuatu, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau di sini sih lebih enaknya memang lebih enak yang personal. Cuma kalau misalkan kalian yakin gagasannya bagus, unik, dan sangat kontributif bagi masyarakat gitu ya, karena ini kan kontribusi sebagai generasi unggul gitu. Nah, kontribusi apa yang bisa kita berikan? Kalau misalkan bentuknya gagasan, berarti kita berkontribusi untuk membuat gagasan tersebut, dan biasanya kalau misalkan gagasan itu yang beneran memecahkan masalah. Ini mirip-mirip sama Pilmapres gitu ya. Jadi kalau di Pilmapres ada namanya gagasan kreatif, nah itu benar-benar masalah di masyarakat apa, solusinya apa, kayak gitu. Nah, untuk gagasan kita juga bisa, tapi dengan ini tadi ya catatannya disesuaikan dengan temanya ini. Nah, terus ada juga yang tentang keunikan diri sendiri. Kalau keunikan diri sendiri ini misalkan dari kisah hidupnya yang memang bisa di-highlight apa kayak gitu kan. Atau misalkan pengen nyeritain prestasi-prestasinya. Memang boleh menceritakan prestasi, tapi tidak serta-merta, oh iya saya pernah ini, enggak. Tapi kalau misalkan dibikin esai itu kayak diceritakan misalkan perjuangannya seperti apa, struggle-nya gimana, itu boleh diceritakan seperti itu. Jadi ada highlight di situ yang bisa apa ya, istilahnya menjual diri kita gitu. Jadi memperlihatkan sisi-sisi positif kita, memperlihatkan strength kita gitu ya. Sebagai individu yang memang pantas untuk dibiayai oleh negara kayak gitu. Nah, terus dari esai sendiri, kalau tadi tentang temanya atau memuat apa aja gitu ya. Nah, di sini terkait strukturnya, seperti apa? Seperti karya tulis pada umumnya ya. Jadi ya ada pembukaan, isi, dan juga ada penutup gitu. Ya kurang lebih seperti ini, dan itu akan disesuaikan juga dengan tema yang akan kita ambil tadi. Di sini subtemanya itu kayak yang tadi aku omongin, dan juga dari 3 subtema ini sebenarnya bisa kalau misalkan mau digabung gitu. Tapi memang lebih baik tulisan itu agak spesifik gitu ya. Jadi nggak ngalor ngidul, nggak bahas panjang lebar kemana-mana, tapi poin bahasanya apa gitu. Nah, tapi boleh juga kalau misal kita ambil misalkan membahas tentang keunikan kita selama ini, terus habis itu ke depannya pengen apa gitu juga bisa, asalkan nanti satu kesatuannya tuh nyambung gitu. Jadi benar-benar apa ya, dari awal paragraf sampai akhir tuh nggak loncat-loncat gitu. Nah, untuk pembuka, isi, dan penutup ini mungkin sangat mudah dipahami ya teman-teman. Jadi ya seperti tulisan pada berarti kan pendahuluan yang membuka dari karya itu. Terus kalau isi berarti ya intinya kita mau nyampein apa, habis itu ditutup dengan mungkin
apa ya, kayak kesan terakhir atau closing statement lah yang pengen kita sampaikan kepada pihak reviewer beasiswa kayak gitu. Mungkin nanti bisa lebih detailnya kalau aku bukain filenya langsung. Nah, lalu untuk tips-tipsnya sendiri, jadi tipsnya di sini, maaf. Nah, esai yang baik itu esai yang dia memiliki tujuan yang jelas sama isinya tuh tersampaikan gitu kepada pembaca. Jadi kita harus jelas nih esainya tuh mau nyampein apa sih gitu. Sama ketika kita udah tahu nih mau nyampein apa, tulisan kita yang kita tulis itu juga harus bisa mudah dipahami oleh reviewer terutama gitu kan. Nah, jadi nanti tentang pembuatan tulisan itu ya diperhatikan juga aspek-aspek kebahasaannya gitu. Nah, di sini yang pertama tipsnya judulnya menarik dan sesuai dengan tema. Jadi sesuai dengan tema ini harus banget. Terus judulnya bisa dibikin lebih menarik atau kayak ya intinya bisa membuat esai kamu tuh dibaca gitu. Soalnya kan pendaftar beasiswa juga banyak banget ya. Jadi judul yang menarik atau judul yang mungkin istilahnya eye catching gitu ya, bisa menarik perhatian reviewer, itu reviewer juga bacanya akan lebih antusias. Meskipun mungkin dibaca semua, tapi kalau judulnya lebih menarik, fokus membacanya itu kan akan lebih berbeda gitu. Di antara ribuan pendaftar gitu kan. Pasti reviewer itu juga punya waktu yang terbatas gitu. Nah, terus esainya juga diusahakan yang berkesan. Ini terutama jika esainya personal ya, kayak nanti mungkin aku contohkan. Jadi kesan-kesan tentang diri kita, kesan-kesan apa ya? Ya bukan berarti menyombongkan diri ya, tapi di sini karena kita bersaing dengan yang lainnya, terus juga istilahnya kita ini membuktikan gitu. Ya belum membuktikan sih, tapi kayak berjanji lah gitu ya. Apa? Menyanggupi gitu. Menyanggupi kita tuh bisa loh memberikan kontribusi. Kenapa kita bisa memberikan kontribusi? Apa hal-hal spesial yang ada di diri kita yang bisa kita jadikan modal untuk kita berkontribusi bagi bangsa ini kayak gitulah istilahnya. Nah, terus juga ini yang tadi sempat disinggung, kepaduan dan keterkaitan kalimat, paragraf maupun keseluruhan isi. Jadi yang dulu kita belajar bahasa Indonesia di SMA itu kepake banget di sini ya. Jadi dulu mungkin aku nggak seberapa apa kayaknya sih nggak perlu gitu kan. Tapi ternyata untuk nulis-nulis kayak beginian itu perlu banget. Jadi ketika ada kalimat yang nggak efektif, yang itu SPOK-nya ada yang kurang, misalkan apa ya, ya pokoknya komponennya ada yang kurang, kalimat itu bisa jadi ambigu. Makanya kalimat kalau bisa yang lengkap. Nah, terus juga setiap paragraf itu kan punya pokok pikiran ya. Jadi makanya kalau kita mau nulis esai, itu coba dirancang dulu outline-nya, outline kerangkanya gitu. Jadi pembukaannya mungkin bolehlah pembukaan ditinggal dulu. Ya udah, tujuan esai kita tuh mau jelasin tentang apa gitu kan. Nah, paragraf per paragrafnya itu direncanakan gitu loh. Kayak paragraf ini pengen bahas tentang ini, paragraf ini pengen bahas tentang ini. Nah, perbahasannya itu juga ketika kita berpindah paragraf itu kalau bisa juga masih berkesinambungan dengan paragraf yang sebelumnya. Jadi tanda-tanda paragraf itu terkait adalah ketika paragraf selanjutnya, kalimat pertama paragraf selanjutnya itu kalau dibaca setelah kalimat terakhir sebelumnya itu dia masih nyambung. Jadi nggak loncat bahasan, topiknya tuh nggak jauh-jauhan kayak gitu, masih berhubungan. Nah, jadi kayak rantai gitu loh, dia masih nyambung gitu. Sama keseluruhan esainya. Terus di dalam satu paragraf itu juga kan ada beberapa kalimat. Nah, bisa distrukturkan gitu loh. Kalimat utamanya tuh yang mana, kita penjelasan tambahannya apa, kayak gitu. Terus ini juga sangat membantu ya, minta proofreading dari orang lain. Jadi kalau waktu itu aku minta bacain temanku, aku kirim ke temanku, ada feedback nggak gitu, adakah kalimat-kalimat yang mungkin kurang memahamkan, atau struktur yang mungkin membingungkan, kayak gitu. Atau misalkan tadi kan di sini poin kita kayak menonjolkan
spesial kita di mana gitu ya. Tapi misalkan kayak takut ini terlalu sombong nggak sih aku ngomong kayak gini. Nah, itu kan bisa kita cek dari sudut pandang orang lain yang membaca esai kita gitu. Sama yang terakhir ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, mungkin itu dulu kalau untuk yang dasar-dasarnya. Masih ada waktu kan ya, Rizky? Halo, Kiki. Cek. Ya, kedengaran. Waktunya ya. saya coba cek dulu. Iya, masih ada waktu kan? Masih 4 menit lagi. 5 menit lagi kira-kira. Oke. Ya, aku kasih contohnya dulu ya. Nah, ini ada 2 esaiku. Jadi, esaiku yang pertama itu yang di kanan ini, itu yang sebelum proposal studi dihilangkan, yang di kiri ini yang sesudah proposal studi dihilangkan. Di mana di proposal studi aku menceritakan kalau misalkan habis kuliah aku mau A, B, C, D, E kayak gitu kan. Nah, tapi karena proposalnya aku masukin lah itu tuh target-target yang setelah kuliah itu di sini gitu. Nah, mungkin yang udah jadi dulu aja, yang ini yang apa? Yang tanpa proposal studi yang udah final banget. Nah, untuk pendahuluan di sini kalau kemarin aku biar sedikit eye catching aku ambil dari Imam Syafi'i gitu. Kata mutiara gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya banyak juga yang menggunakan kata mutiara ini. Tergantung kita nyambunginnya gimana. Nyambunginnya setelah kata mutiara ini gimana gitu. Nah, di sini aku menyinggung tentang belajar, terus belajar butuh komitmen, dan juga negara ini kalau pengen maju itu juga perlu orang-orang yang mau untuk belajar kayak gitu kan. Nah, terus selama ini belajarku seperti apa, didikannya seperti apa, dan minatku di mana gitu. Nah, terus ketika diisi, aku menceritakan di masa SMA aku seperti apa, terus habis itu struggle-struggle-nya di SMA gimana gitu ya. Nah, di sini sejujurnya di SMA aku nggak yang aktif di OSIS, bukan juga yang medalis, tapi aku mengambil apa ya sisi struggle di sini maksudnya kayak usaha-usaha untuk mencapai banyak hal itu bisa gitu loh, maksudnya bisa diceritakan di sini. Nah, kayak dari sini meskipun aku bukan medalis ya, tapi dari aku tetap belajar gitu ya, akhirnya IPK-ku di kuliah juga terbantu kan waktu itu aku masih aku udah semester 3 gitu ya, jadi semester satunya ini kebantu banget gitu dari pelajaran-pelajaran SMA yang terus juga aku ceritakan gimana kalau aku itu belajarnya deep approach, tapi kalau materinya kebanyakan kan susah juga, makanya di sini aku singgung strateginya kayak gitu. Nah, terus dari strategi itu untuk mengejar minat gitu ya. Nah, dari mengejar minat atau passionku di sini tentang penelitian misalkan atau tentang penulisan ilmiah di sini juga diceritakan. Nah, dari situ juga tidak hanya itu gitu ya. Tidak hanya tidak hanya tentang keilmiahan, tapi di sini saya juga ingin mengembangkan soft skill di berbagai organisasi gitu ya. Nah, makanya di sini saya singgunglah tentang organisasi. Nah, tapi biasanya persepsi orang organisasi kan bikin nilai turun dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di situ saya kayak memperlihatkan gimana sih caranya melawan statement itu, strateginya seperti apa gitu ya. Diperlihatkan dengan komitmen, terus juga tahu resikonya dan manajemen waktunya kayak gitu. Nah, dari situ saya paparkanlah organisasi yang akan diikuti, di mana di sini ada 3 dan saya sebutkan organisasinya apa dan tentang apa gitu, dan tentang apa lingkupnya seberapa. Karena di sini kan ada yang lingkup fakultas, universitas maupun nasional. Terus juga ada organisasi satu lagi yang dia bukan keilmiahan, tapi kayak strategi saya juga kan untuk mengambil peran yang sekiranya
tidak terlalu besar dibandingkan yang lain-lain gitu ya. Nah, terus juga diceritain kesibukan ke depannya kayak apa gitu. Sama, nah ini yang kemarin aku tambahin buat mengganti proposal studinya gitu ya. Nah, menyinggung tentang ilmu dan skill gitu. Menyinggung tentang ilmu dan skill kalau misalkan ini diangkat-angkat aja lah fakta-fakta yang ada di tahun sekian, ada kasus seberapa, bahayanya seperti apa, makanya saya ingin belajar hal tersebut, kayak gitu. Nah, terus baru ditutup dengan ya penutup itu bisa diambil dari kesimpulan secara keseluruhan, misalkan dapat mengukur kemampuan diri sendiri, terus juga menyusun strategi dan target dengan baik kayak gitu kan, dan menyinggung tentang keteguhan dan lain-lain gitu ya. Terus disinggunglah tentang jika saya mendapatkan beasiswa unggulan harapannya apa kan gitu. Jadi reviewer tuh kayak mikirnya oh iya ya gitu, maksudnya oh iya ya kalau biayain anak ini tuh worth it loh kayak gitu loh. Jadi nggak bisa dipungkiri ya kalau kita cari beasiswa kan berarti harus menonjolkan sisi spesial kita kayak gitu. Jadi bukan berarti bermaksud sombong, tapi di sini ya itu tadi, asalkan kita memang benar-benar seperti itu, ya monggo kalau mau dijelaskan. Caranya biar nggak kelewat batas, ya bisa minta baca orang lain gitu. Ya, mungkin itu dulu ya. Nanti bisa kita lanjut ditanya jawab. Terima kasih. Sama-sama Kak Tia. Oke, ini di kolom chat udah lumayan banyak nih pertanyaannya. Tapi untuk pertanyaan dari teman-teman kita tunda dulu karena kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman semua. Di sini ada yang mau daftar beasiswa unggulan S2 nggak? Yang S2 ada kan? Yang pasca sarjana? Masih maba, Kak. Kebanyakan masih maba ya? Kalau yang pasca sarjana nggak ada satupun? Coba raise hand atau call di kolom chat. Oh, ada 3. Ada 3 yang pasca. Oke, berarti ada 3, ada 4 lagi, ada 4 tambah. Lumayan ya, karena pembahasan kita berikutnya yaitu soal proposal. Mengingat untuk tahun ini, proposal itu katanya itu belum diwajibkan untuk teman-teman yang masih sarjana atau S1. Jadi hanya diwajibkan untuk yang daftar beasiswa unggulan di pasca sarjana atau S2. Nah, tapi juga teman-teman karena nggak diwajibkan, bukan serta-merta teman-teman juga boleh tinggalan, tapi sebaiknya boleh dibuat juga loh, karena ini biar ada nilai lebih buat teman-teman, mengingat pesaing atau pendaftar beasiswa unggulan itu teman-teman cukup banyak. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan, mumpung waktunya masih cukup, tinggal berapa hari? Sekarang tanggal berapa? Aku sampai lupa tanggal. Sekarang tanggal 19, tinggal 6 hari lagi, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan kalau misalkan teman-teman masih sempat untuk menulis proposal. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4. Oh ya, lumayan banyak nih yang dari pasca sarjana. Baik, biar nggak makan banyak-banyak waktu, kita next ke pemaparan berikutnya, yaitu tentang proposal rencana studi. Silakan Dita. Oke, makasih banyak Kak Kiki, dan keren banget ya tadi penjelasan dari Kak Tia nih tentang esai. Halo teman-teman sobat beasiswa unggulan, makasih udah luangin waktunya untuk join bareng di sini. Seperti yang dibilang Kak Kiki, kita ngobrol santai, kita lebih banyak diskusi. Kenalin, nama aku Aldita Khoirunisa. Sebenarnya aku juga masih S1 ya sama Kak Tia, angkatan 2019. Namun di sini aku juga benar-benar relawan mau sharing tentang proposal rencana studi, karena dulu itu kalau angkatan kalau nggak salah kayaknya aku seangkatan ya sama Katia ya, kita masuknya pas ongoing tahun 2020, dan waktu itu juga ada informasinya mendadak kalau misalnya proposal itu nggak jadi dipakai, tapi posisi aku waktu itu udah benar-benar jadi proposalnya, udah submit H-9 atau H-7 malah ya. Jadi ya udah aku ngerasa
pede aja mau dinilai apa enggak proposalku gitu. Oke, kita bahas bareng-bareng. Aku pikir kalau untuk proposal ini, karena aku baca di website beasiswa unggulan, ini kan fokusnya ke S2 ya, tapi sebenarnya nggak jauh beda teman-teman. Proposalnya pun poin-poinnya nggak jauh beda kayak yang dulu diterapin untuk S1, cuma ini cuma beda target aja sih, ini hanya untuk ke S2, S1 belum wajib ya. Jadi ya, oke kita coba mulai. Apakah udah terlihat PPT-nya, teman-teman? Sudah, Kak. Ya, sudah. Oke, coba ya. Nah, tadi kita udah sedikit perkenalan. Sekarang sebelum kita mulai, kita mau bahas poin-poin dulu ya. Poin-poin penting dari isi proposal itu apa? Mungkin nggak jauh beda dari yang tadi udah di-spill sama Kak Tia. Paling pertama itu adalah ngejelasin alasan kita mengambil program. Jadi ini kan beasiswanya khusus untuk kita yang udah nerima LOA kan, atau buat teman-teman yang lagi ongoing gitu. Misal nggak jauh-jauh, ambil contoh kayak Katia tadi ngambil program studinya di bidang eksak atau biomedikal gitu. Nah, nanti itu dijelasin kenapa alasannya mengambil ini. Dan itu kita jelasinnya harus pakai fakta, teman-teman, harus pakai data. Kita harus melek pengetahuan. Misalnya kalau kayak Kak Kiki kan dari prodi ekonomi ya, nah itu ngejelasin kayak ekonomi di Indonesia itu lagi kayak gimana, terus relevansinya dengan Kak Kiki ngambil program studi ini tuh apa, kontribusinya mau gimana, kayak gitu teman-teman. Jadi alasan mengambil program studi ini jadi pembahasan nomor 1 di proposal. Dan yang kedua, yakni rencana perkuliahan dan SKS per semester yang akan ditempuh hingga selesai studi. Jadi kalau ini lebih kayak kita ngasih tahu nih bahwa kalau misalnya ekonomi pembangunan di UNY tuh kayak gimana aja, bakal ditempuh berapa SKS, terus bakal ditempuh berapa tahun, kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita karang, karena kita harus nyantumin data atau kurikulum yang sesuai dengan kampus kita. Yang berikutnya topik yang akan ditulis dalam tesis atau tugas akhir. Nah, ini yang bikin pasti ngerasa kayak pusing ya, karena baru masuk, baru jadi maba, atau masih semester 3 kok udah disuruh mikirin topiknya tuh apa gitu. Tapi ini challenging-nya teman-teman. Ini yang bakal bikin kita tuh ngebedain dari pelamar lain kayak gitu. Makanya kalau menurut aku ya, kalau aku ngelihatnya kenapa pihak beasiswa unggulan ini naruh poin ini di proposal supaya mereka bisa melihat kita ini tuh seberapa visioner, kita seberapa komitmen, dan kita seberapa mateng strategi kita untuk berkontribusi kepada Indonesia selama 5-10 tahun ke depan. Makanya kita dikasih atau diminta melibatkan poin ini, menulis tesis, topik tesis yang akan kita buat itu tentang apa, kayak gitu. Berikutnya, deskripsi aktivitas di luar perkuliahan yang akan dilakukan selama studi. Sebenarnya kalau ini bisa akan dilakukan, bisa sedang dilakukan, atau bisa juga sudah dilakukan. Jadi, senyamannya Sobat BU ya, bisa simple present, simple past, atau simple future, nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa menjabarkannya itu seperti nyata, seperti aksi nyata di masyarakat, dan juga linear dengan program studi kita, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, langkah yang diambil dalam mengimplementasikan hasil studi di masyarakat. Jadi kayak kalau udah lulus, mau ngapain sih? Mau jadi apa sih? Mau apa ya, beraksi kayak gimana sih di masyarakat, kayak gitu. Biasanya mungkin kalau yang FEB atau kayak Kak Kiki bisa aja nanti mau bantu memajukan UMKM masyarakat atau kayak gimana gitu kan, bebas disesuaikan dengan program studi Sobat BU.
kita lanjut lagi. Tadi udah tentang poin-poinnya ya. Nah, ini contohnya. Nanti aku juga mau sharing contoh. Sekali lagi, kalau masalah proposal rencana studi ini, poin-poinnya benar-benar sama kayak pas angkatanku dulu sama Katia, cuma bedanya ini difokuskan untuk S2 atau S3. S1 belum wajib gitu ya. Jadi pertama kayak gini pembukaannya, nanti bisa disesuaikan kalau program studi S2 prodi apa gitu kan. Nah, terus kurang lebih poin pentingnya sama ya kayak tadi, cuma ini yang aku tulis di sini tuh kayak bab-babnya gitu loh sobat setia, sobat BU. Maaf ini biasanya siaran radio pakai kata-kata sobat setia gitu. Nah, jadi kalau di proposal, biasanya kita sering lihat proposal acara atau skripsi atau proposal skripsi gitu ya. Itu pasti ada bab-bab tertentunya kan. Nah, kalau dari aku pakainya bab 1 pendahuluan, berikutnya program studi, rencana tesis, bahkan estimasi biaya pendidikan juga aku masukin. Meskipun di website beasiswa unggulan enggak dicantumkan, karena ini bersifat opsional, tapi kalau bisa dimasukin juga nggak apa-apa, biar makin transparan juga kan kalau Sobat BU tuh butuh biaya berapa sih untuk didanai sama beasiswa unggulan, kayak gitu. Next, ini aktivitas di luar perkuliahan, terus sama implementasi hasil studi di masyarakat, dan penutup. Jadi, babnya itu nggak baku-baku banget ya, kayak skripsi atau kayak proposal acara yang harus nyantumin bab pertama, bab kedua, bab ketiga, enggak. Yang penting isinya tuh benar-benar melambangkan identitas Sobat BU, kayak gitu. Nah, oke, ini langsung study case aja, mengambil dari contoh punyaku. Kalau ngomongin proposal juga nggak usah panjang-panjang. Kalau dari aku itu 8 halaman kurang lebih. Kelihatan nggak? Atau belum kelihatan? Kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke, udah Kak. Iya, oke. Jadi untuk teman-teman S2 atau S1 boleh ikut nimbrung aja. Jadi yang pertama yang ini yang aku bilang pendahuluan. Ini ya kita ngejelasin masih penjabaran umum ya, kayak kenapa kita pengen dapat beasiswa unggulan. Kita jelasin alasan kita tuh mendaftar beasiswa unggulan tuh apa, begitu. And selanjutnya program studi. Nah, di sini karena aku memilih program studi ilmu komunikasi, aku ngejelasin nih kayak fakta-fakta yang ada di dunia komunikasi itu apa sih, kayak gitu, dan prospeknya tuh ke depan apa untuk negara Indonesia. Karena di sini aku mengangkat isu dalam dunia komunikasi itu industri kreatif, kayak yang sekarang kita lihat startup atau bidang digital gitu ya, itu kan semuanya masih ada korelasi tuh dengan dunia komunikasi ya kan, kayak content creator dan sebagainya. Nah, itu yang jadi fokus utama aku dalam memberitahu kalau alasan aku ngambil program studi ilmu komunikasi ini tuh apa, begitu. Lalu jangan lupa ya, jelasin kenapa Sobat BU ngambil program studi ini di kampus ini. Nah, ini kadang sering terlewat nih. Kadang teman-teman tuh fokusnya ke program studi aja, nggak ngejelasin kenapa ngambil kampus ini. Begitu. Kalau dulu ya, aku secara pribadi karena masih awal-awal masih ngerasa insecure nih. Ih, aku males banget jelasin tentang UMY apa ya. Karena kan UMY mungkin agak beda ya. Kalau dulu kan masih jiwa-jiwa pengen PTN atau gimana gitu. Tapi itu juga challenging buat kita. Karena itu yang melatih kita jadi lebih paham kita maunya apa dan apa yang bisa kita manfaatkan dari kampus tempat kita menuntut ilmu gitu. Jadi akhirnya aku nemuin alasan aku yang bisa aku jadikan rekomendasi kenapa aku ngambil prodi ini di UMY seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga bisa jelasin, misal ngambil kimia di UGM atau ngambil
farmasi di UMY atau ngambil di mana di UII, itu jelasin kenapa ngambil ini gitu, bisa jelasin dari akreditasi atau dari prestasi yang dimiliki kampus itu kayak gitu. Nah, kemudian rencana studi ini yang aku bilang tadi nggak bisa kita karang, nggak bisa kayak esai gitu ngejelasin pribadi kita karena ini lebih ke fakta-fakta aja. Jadi kita harus kerjasama juga dengan entah dari pihak TU fakultas atau TU prodi gitu ya, supaya kita jadi paham gitu. Maksudnya kebenarannya terjamin, oh kalau kurikulum prodi ini tuh SKS-nya gini-gini, mata kuliahnya gini-gini gitu. Seperti ini ya, aku kebawahin aja. Dan selanjutnya rencana skripsi atau tesis ya. Sekarang tahun ini kan tesis ya. Dulu aku skripsi. Ya. Jadi kita jelasin. Ya, ini agak sulit ya yang aku bilang challenging. Kita harus tahu kita mengangkat tesis apa nih. Nah, kalau aku dulu itu awal mulanya aku cari tahu dulu di prodi ini tuh mata kuliahnya apa aja sih. Aku cari tahu seret gitu kan, oh ternyata ada ngejelasin jurnalistik, misal kalau komunikasi, ada ngejelasin tentang komunikasi politik, komunikasi multikultur, komunikasi massa. Nah, dari mata kuliah itu bisa jadi topik rencana tugas akhir kita. Jadi kalau karena aku di sini dulu dari program bahasa SMA-nya, jadi nggak jauh-jauh ngangkat dari budaya, oh ya udah deh aku mau ngangkat tentang komunikasi multikultur dan dijelasin kenapa kok ngambil ini. Pokoknya harus bisa kaitkan dengan apa yang lagi terjadi di Indonesia. Nah, karena waktu itu ketika aku mendaftar kan aku ngebawa isu tentang SARA gitu ya, kayak masih minim untuk toleransi dan keberagaman di masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi bisa jadi batu loncatan untuk aku menulis bahwa tugas akhir ini tuh nantinya bisa berkontribusi untuk masyarakat, bisa dijadikan referensi kayak gitu. Dan selanjutnya ini yang aku bilang tadi opsional, tapi juga mendukung ya. Jadi bisa cantumin aja estimasi biaya pendidikan dan disesuaikan juga dengan alokasi dana yang disediakan sama pihak beasiswa unggulan. Nah, jadi beasiswa unggulan ini kan cuma mengcover 3 ya, kalau nggak salah, biaya pendidikan, biaya buku, sama biaya hidup. Jadi jangan nyantumin di luar itu ya, takutnya nanti kayak kebuang sia-sia gitu. Nggak sia-sia juga sih, ya biar nggak kelihatan kebanyakan juga gitu. Kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya aktivitas di luar perkuliahan. Nah, di sini aku nyantuminnya yang sedang aku lakukan waktu itu ya. Jadi aku juga aktif di UKM Lembaga Pers, terus juga ikut volunteer di luar kampus, Scholars IG, kalau kalian tahu Scholars IG, tapi aku bagian cabang Yogyakarta. Dan itu yang aku jelasin, aku jadi perintis di situ, terus aku ngejelasin kontribusiku apa aja, dan aku juga nyantumin kegiatan yang akan aku lakukan, kayak gitu. Dan kalau bisa, pokoknya kalau bisa kalian jabarin kegiatan yang akan kalian lakukan itu linear lagi nih sama program studi kalian. Jadi biar ngelihat kayak, biar pihak rekrutmen tuh ngelihat, oh ternyata anak ini tuh, ternyata orang ini tuh emang beneran punya cita-cita begini, pengen kontribusi begini buat Indonesia, makanya dia udah punya time match mau ngelakuin apa aja, langkah-langkah kecil itu dia tapakin biar bisa ngewujudin big goals-nya itu loh, kayak gitu. Sehingga nanti kalau udah berhasil berkontribusi di Indonesia, nanti bakal kelihatan, oh gini tuh hasil studi di masyarakat, kayak implementasinya itu begini, begitu. Begitu teman-teman, jadi bisa disesuaikan dengan program studi. Terus selanjutnya penutup. Udah, jadi kurang lebih 8 halaman, nggak usah banyak-banyak, karena kalau kebanyakan
nanti kayak esai ya, takutnya kalau esai banyak-banyak juga rekrutmen males baca, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ngebuat proposal tuh singkat, padat, jelas, dan berbobot. Isinya tuh bikin rekrutmen tuh nggak bosen bacanya gitu. Jadi tahu-tahu pas udah sampai akhir, loh kok udah selesai, kayak gitu. Nah, PPT aku belum selesai ya, aku masih mau sharing sedikit ya tentang tipsnya. Barangkali teman-teman pengen tahu tipsnya gimana. Tadi kan udah aku spill sedikit juga ya. Udah kelihatan lagi PPT dari aku, teman-teman? Sudah, Udah. Ya, Kak. Oke, nah nanti kita bisa lanjut bahas lewat sesi tanya jawab. Tips dari aku, ini analogi ya. Analogi maksudnya aku bukannya nyuruh teman-teman healing atau apa, tapi tips mudah untuk menyusun proposal itu kalau dari aku adalah yang pertama upayakan linear. Nah, ini sering banget nih, beasiswa unggulan itu tuh sering banget diwanti-wanti sama pemerintah, lakuin hal yang linear, kayak gitu. Karena dengan sesuatu yang linear itu makin cepat kontribusi kita buat Indonesia. Jadi sebisa mungkin kita sebisa mungkin kita memilih cita-cita kita apa, terus kita pilih aktivitas yang kita sukain dan relevan sama prodi kita tuh apa. Tapi jangan khawatir, jangan berkecil hati juga buat misal kakak-kakak yang lagi S2 ini ternyata prodinya nggak linear sama S1. Itu nggak apa-apa sebenarnya, beasiswa unggulan tuh nggak melarang ya. Yang penting teman-teman tuh bisa ngejelasin alasannya kenapa kok ngambil prodi ini gitu. Kok prodinya beda dari S1 dulu gitu. Kalau teman-teman bisa ngejelasin itu, bisa ngaitin dengan keadaan di Indonesia saat ini, terus prospek ke depan untuk prodi di S2 itu kayak gimana bagi Indonesia, pasti pihak rekrutmen juga bakal ngangguk gitu, kayak mengiyakan, oh iya bener juga ya, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Dan tips kedua yaitu sudah mengenal diri. Jadi ini mungkin bisa jadi batu loncatan buat teman-teman. Keren banget, semisal lolos jadi awardee atau enggak, itu teman-teman tetap udah berhasil melewati proses yang keren banget. Karena dari beasiswa unggulan, teman-teman jadi bisa mengenal diri sendiri. Ya nggak sih? Karena mikir esai sama proposal tuh, Dita yakin pusingnya minta ampun ya. Suruh mikir, suruh meramal ke depan kita tuh pengen ngapain, itu pasti susah banget. Jadi tipsnya dari nyusun proposal ini, upayakan banyak refleksi diri, banyak merenungkan minat bakat kita tuh apa, kayak gitu. Dan terakhir, jujur dan berkomitmen. Mungkin hampir sama kayak Kak Tia, kalau nyantumin prestasi itu jangan sekedar nyantumin prestasi, tapi dijabarin proses perjuangan kita mewujudkan itu kayak gimana. Dan kalau kita nyantumin kontribusi yang akan kita lakukan, ya garis bawahi yang akan, atau itu kan jadinya masih cita-cita ya kan. Sebisa mungkin kita nyantuminnya tuh jujur dan berkomitmen. Dalam tanda kutip, kita bisa mewujudin itu entah gimana pun caranya. Maksudnya kontribusi kita tuh realistis gitu, jangan idealis banget. Kayak misalnya Rizky dari prodi ekonomi tiba-tiba pengen jadi pengacara, pengen gini kayak Mbak Nana, kan itu kan agak melenceng jauh ya, nggak realistis gitu lah. Jadi bisa mungkin buatnya itu secara jujur, hasil dari renungan teman-teman yang udah bisa mengenal diri sendiri itu, dan berkomitmen buat ngewujudin itu. Kayak gitu, kayak misalnya bisa dibuktikan dengan, oh saya sudah punya relasi ini, jadi saya bakal mempermudah saya untuk mendirikan sekolah informal atau sekolah mandiri dan sebagainya kayak gitu. Contoh ya, contohnya begitu. Nah, itu 3 tips simple dari Dita terkait menyusun proposal atau bisa juga menyusun esai. Mungkin itu ya yang paling penting, upayakan linear, sudah mengenal diri, dan juga jujur dengan komitmen yang tinggi.
Semisal teman-teman punya pertanyaan, kita bisa bahas bareng-bareng sama Katia juga. Terakhir, quotes dari aku, the journey may seem long, but I believe it's not impossible because I'm possible to achieve it. Nah, ini yang terakhir banget ya, yang bikin kita kayak bisa dibilang ini penolong ya, atau nggak penting banget tapi berkontribusi besar gitu. Berdoa gitu ya, positive thinking. Pokoknya jangan comparing diri kita sama pelamar lain, jangan fokus melihat pelamar lain, fokus ke diri sendiri. Karena kalau kita nggak yakin sama diri kita, ya Tuhan nggak akan mengabulkan itu. Sesimpel itu ya, teman-teman. Itu terakhir dari aku, kita bakal bahas lagi lebih dalam di sesi tanya jawab sama Kak Kiki. Makasih. Sama-sama Kak Dita. Wow, waktunya tepat sekali. Kurang pas banget 20-25 menit tadi. Dan isi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini sangat-sangat to the point ya teman-teman, karena waktu yang kami berikan juga sangat dikit, jadi harapannya biar narasumber juga yang memberikan poin-poin yang sangat penting. Karena mengingat lagi-lagi proposal sama esai ini merupakan persyaratan yang paling potensial untuk yang menentukan teman-teman ini bisa diterima atau enggak. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, enggak berlama-lama, kita next ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silakan, boleh lewat kolom chat atau boleh langsung. Nah, pertama kami ngasih kesempatan, pertama saya coba buka chat dulu karena tadi udah beberapa yang mengajukan pertanyaan. Dari pertama, halo Katia, apakah udah aktif Katia? Boleh on cam karena kita akan langsung tanya jawab. Yang pertama saya akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat kolom chat, dan nanti setelah selesai ini kita akan ke sesi tanya jawab langsung buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Oke, aku coba cek dulu daftar pertanyaannya. Mana ya? Silakan teman-teman yang belum sempat mengajukan pertanyaan boleh langsung klik di kolom chat. Oke, baik. Ini pertanyaan pertama dari 9H namanya. Izin bertanya Kak, tadi saya coba, ini masalah teknis ya. Izin bertanya Kak, tadi saya coba input berkali-kali untuk riwayat pendidikan S1, tapi tidak ditemukan nama univ atau nama jurusan. Itu bagaimana ya Kak? Ini pertanyaannya teknis. Mungkin barangkali bisa dijawab oleh kedua narasumber kita. Silakan. Mau Katia dulu, silakan. Atau aku? Boleh. Silakan Dita deh. Kayaknya Katia lagi siap. Oh, oke. Boleh tolong diulangi Kak Kiki pertanyaannya? Kendala riwayat pendidikan S1 yang di daftar pilihan univ sama jurusan itu tidak muncul. Itu gimana Kak? Sepengalaman Kak Dita atau Oke. Nah, ini kalau dari aku ya, coba dipastikan dulu kampus kita, prodi kita, ini masuk ke kriteria beasiswa unggulan atau enggak. Karena beasiswa unggulan ini kan bisa menerima mahasiswa yang berasal dari kampus dengan akreditasi minimal B. Jadi, coba dilihat dulu dari akreditasi prodi sama kampus. Kak Nehi tadi ya, kalau nggak salah, semisal udah memasuki kriteria tersebut, coba di-refresh atau email langsung ke pihak beasiswa unggulan. Itu pasti direspon kok gitu. Jadi coba dipastikan dulu aja akreditasi dari pihak prodi atau kampusnya kakak tadi gitu. Semoga menjawab. Kalau mau dilengkapi Kak Kiki sama Kak Tia juga boleh. Oke, terima kasih Kak Dita. Semoga menjawab ya Kak 9H. Kak Tia ada mau tambahan? Cukup ya? Oke, berikutnya ini pertanyaan yang saya yakin kedua narasumber kita juga bisa jawab. Izin bertanya Kak, untuk transkrip nilai itu seperti apa ya Kak? Boleh dijelasin mungkin oleh Kak Tia lagi transkrip nilai.
Oke, transkrip nilai itu untuk yang ongoing atau maba? Maba. Maba ya? Iya, kalau maba berarti kan belum punya KHS tuh. Nah, transkrip nilai ya berarti rapor gitu. Kalau rapor biasanya rapor sekolah kan banyak banget ya. Nah, itu diambil yang ini aja, yang nilai kognitif aja, atau yang emang list per pelajaran tuh nilainya apa gitu loh. Kayak gitu, per semester. Kalau aku transkrip nilai kayak gitu, tapi kalau buat yang ongoing berarti KHS. Nanti KHS-nya biasanya ada kolom tanda tangan Kaprodi sama DPA juga. Kalau misalkan ada, itu bisa diajukan dulu ke Kaprodi sama DPA-nya. Tapi kalau nggak ada, berarti tinggal dikumpulin aja. Oke, jelas banget ya jawabannya dari Katia. Untuk yang maba, itu teman-teman tinggal lampirkan nilai di raport SMA-nya. Itu tinggal lampirkan itu. Untuk yang ongoing tadi udah jelasin, tinggal lampirkan KHS atau kartu hasil studinya teman-teman. Untuk mahasiswa yang ongoing, yang semester 2 atau semester 3. Berikutnya izin bertanya Kak, pertanyaan persyaratannya kan syaratnya 1000 kata nih untuk esai. Apakah boleh misalkan lebih dari 1000 kata, misalnya 2000 kata? Atau apakah boleh kurang juga Kak? Silakan Katia. Ya, untuk esai kalau sudah jelas-jelas tertulis minimal 1000 kata, berarti itu batas minimal ya. Jadi boleh dilebihkan. Tapi kalau misalkan lebih, itu juga jangan yang lebih-lebih banget karena kita di sini esai kan gini. Beasiswa unggulan kan seleksinya banyak. Nah, esai kita juga jangan panjang-panjang. Semakin panjang esainya, itu nanti juga omongan kita akan semakin meluber kemana-mana gitu. Jadi ditulis aja dulu, dipenuhi minimal 1000 katanya dulu. Nanti kalau misalkan masih ada hal yang sekiranya penting gitu ya, baru ditambahkan gitu. Jadi batas 1000 kata itu sebenarnya kalau kayaknya sih udah kata-kata efektif gitu loh. Terus juga di esaiku tadi kalau nggak salah cuma 4 halaman deh. Jadi sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, yang penting poin kita tuh tersampaikan dan batas minimalnya terpenuhi gitu. Jadi boleh sih lebih dari 1000, tapi jangan kepanjangan juga. Gitu. Oke, semoga jelas ya teman-teman. Muhammad Rifki yang bertanya, semoga jelas ya. Oke, berikutnya ke pertanyaan yang masih ada di kolom chat. Ini saya coba minta dijawab oleh sama Kak Dita. Izin bertanya terkait berkas daftar biaya. Kan itu ada 3, ada biaya pendidikan, biaya buku, sama biaya hidup. Nah, untuk buktinya bagaimana ya terkait biaya buku dan biaya hidup? Soalnya kan perlu mengupload lampiran bukti. Terima kasih banyak. Apakah dimengerti, Kak Dita? Pertanyaan. Ya, bentar. Maksudnya ini untuk penulisan proposal atau pas upload di website kah? Maaf. Kepada Mas Ardan Wiratmoko, boleh dijawab? Oh oke, pas upload di website. Nah, kalau soal biaya buku sama biaya hidup sebenarnya nggak ada patokan ya. Kalau untuk bukti, kita coba buat aja di Word atau di Excel, ya. Nah, nanti kita jadiin PDF, terus kita upload di website kayak gitu. Karena kan tiap orang pasti kebutuhannya juga beda-beda. Dan sebenarnya kalau soal biaya buku sama biaya hidup tuh nanti udah ada anggarannya sendiri dari pihak beasiswa unggulan. Jadi kemungkinan sih kita bakal dapat biaya hidup atau biaya buku yang sama gitu. Cuma nanti disesuaikan lagi kita kuliah di mana, entah di perkuliahan yang kalau jurusannya kan itu agak beda ya, karena kan masa studinya lebih lama dari kita yang biasa mungkin 4 tahun kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, coba buat di Word, terus nanti di PDF kan biar bisa diupload gitu. Jadi nggak ada validasi dari mana gitu, enggak, karena itu kembali lagi prioritas orang, biaya hidup kita kan beda-beda gitu ya, kayak gitu. Semoga menjawab Kak Arden. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Berikutnya untuk pertanyaan esai, Kak izin bertanya terkait esai. Penulisannya itu harus ditulis
pembukaan, isi, penutup, atau boleh tidak dicantumkan, Kak, atau langsung ke paragraf esainya gitu. Sama tadi sekalian nih ada pertanyaan yang esai juga yang persis. Persyaratan umum, bentar bukan. Ini izin bertanya Kak, jadi untuk penulisan esainya itu struktur penulisan itu gimana Kak? Nah, misal perkenalan, nama, univ dulu atau bagaimana? Nah, yang pertama tadi apakah boleh tidak dicantumkan, apakah pendahuluan dan lain sebagainya atau langsung ke paragraf esai? Yang kedua adalah struktur penulisannya gimana? Silakan Kak Tia. Ya, untuk esai sendiri sebenarnya nggak harus ya, harus ada tulisan pembuka, isi, penutup gitu nggak harus. Karena barusan aku lihat juga untuk tahun ini itu masuknya lewat Si Unggul kan. Nah, lewat Si Unggul di sini basis websitenya beda. Kalau esainya tuh langsung di kopas ke sana ya kan. Ada kolom esai sendiri yang sempat aku lihat. Terus kalau tadi kenapa esaiku ada pembuka, isi, dan penutup, karena aku pribadi, secara pribadi emang lebih enak aja gitu kalau udah jelas-jelas itu pembukanya, itu isinya, itu penutupnya gitu. Nah, karena yang dulu juga, beasiswa unggulan yang dulu itu langsung kirim PDF, bukan di kopas kayak di sini. Tapi kalau misal di kopas kayak gini sih aku lebih rekomendasi yang pembuka, isi, penutupnya nggak usah ditulisin. Tapi kalau mau ditulis juga boleh gitu. Nggak harus sih itu, preferensi masing-masing aja. Tapi ini ya, isinya tetap harus terstruktur kayak gitu. Cuma tulisannya, judul-judul subbabnya tuh yang bebas aja. Cuma tetap harus ada pendahuluan, masuk ke intinya, terus ditutup dengan entah itu closing statement, entah itu pokoknya yang bisa menutup apa yang sepanjang ini sudah dibicarakan kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Tia atas jawabannya. Semoga jelas ya teman-teman buat yang bertanya. Ya, untuk sisa pertanyaannya kami cukupkan dulu. Selanjutnya mungkin buat teman-teman yang mau langsung mengajukan pertanyaan secara live, boleh silakan buka open mic atau raise hand terlebih dahulu. Ada teman-teman? Oke, baik. Kalau gitu, ini ada beberapa pertanyaan yang seharusnya bisa saya jawab juga. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin mempersiapkan pertanyaan untuk bertanya secara langsung. Jadi akan saya coba jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Tadi ada yang bertanya, ini yang paling banyak mengajukan pertanyaan. Kak, izin bertanya, apakah wajib untuk mencantumkan sertifikat UKBI? Nah, ini teman-teman, untuk sertifikat, itu kan sertifikat UKBI kan ini ada kolomnya. Kalau dari aku sendiri, itu sertifikatnya selama masih ada kolomnya, sebaiknya teman-teman siapkan. Walaupun mungkin nggak wajib ya untuk sertifikat bahasa Indonesianya. Ya, jadi teman-teman tinggal bisa disiapkan, jangan sampai kolom-kolom untuk submitnya itu jangan kosong gitu. Karena mengingat pendaftar beasiswa unggulan itu cukup banyak tiap tahun. Jadi persaingannya cukup ketat. Sama tadi ada yang nanya juga nih ke Instagram pribadi, dan di Instagram Bejok juga ada banyak tadi disampaikan sama dari tim media. Apakah teman-teman yang mau daftar yang mau ngambil sertifikat, yang mau tes UKBI, tes kemampuan bahasa Indonesia, apakah setelah tes itu akan mendapatkan sertifikat UKBI secara langsung? Nah, itu setelah saya lihat atau tanya-tanya ke teman-teman yang lain, buat teman-teman yang ikut mengambil untuk mendapatkan kursus untuk mendapatkan sertifikat UKBI, biasanya itu katanya sertifikatnya akan keluar 3-4 atau 5 hari setelah teman-teman melakukan tes. Nah, tapi karena sekarang nih udah tanggal 19, tinggal 6 hari lagi kurang lebih sampai tanggal 25. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan karena mengingat untuk keluar sertifikatnya itu cukup lama gitu. Nah, tapi kalau teman-teman ada yang mau mempersiapkan juga boleh, tapi ya itu kembali lagi ke pertimbangan teman-teman masing-masing karena mengingat waktunya sebentar lagi. Terus berikutnya, apakah tadi jurusan psikologi itu bisa ikut? Bisa nggak sih? Bisa kok, kalau nggak salah semua jurusan itu bisa. Dan ya,
bisa. Terus berikutnya yang persyaratan umum beasiswa unggulan itu kan ada syarat mahasiswa aktif nih yang terdaftar di Pangkalan Data. Itu teman-teman cara ngeceknya tinggal search aja di Google PT Dikti websitenya, atau teman-teman nggak tahu tinggal tanya aja di Google. Itu nanti akan ada daftar Pangkalan Data Pendidikan Tinggi teman-teman yang tercantum di situ. Untuk silakan teman-teman langsung cek di websitenya. Kalau belum tahu, teman-teman coba ngandelin Google aja gitu untuk cek apakah universitasnya atau jurusannya itu ada, atau nama teman-teman ada terdaftar di Prediksi atau enggak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya secara live? Boleh. Ya, ini ada yang bertanya secara pribadi. Untuk live Zoom kita pada malam hari ini, nanti kita akan ini udah di-record, dan nanti mungkin akan kita posting di akun YouTube, Instagram, YouTube-nya BEU Jogja. Jadi jangan khawatir ya, buat teman-teman yang belum sempat ikut hadir pada malam hari ini, masih bisa menyimak ulang apa yang telah diadakan pada workshop malam hari ini. Oke teman-teman, waktunya masih banyak nih. Karena sekarang udah tanggal 19 ya, tersisa 6 hari lagi. Mungkin dari teman-teman, kebanyakan dari teman-teman pasti mungkin untuk esai atau proposal